Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali dengan Microsoft Office, yaitu Microsoft Word, untuk melanjutkan ke cara mengoperasikan Microsoft Word yang berikutnya, yaitu bagian 3. Oke, bagian ketiga ini dilanjutkan dengan cara mengoperasikan Microsoft Word, yakni merubah bentuk tulisan, mempertebal, memiringkan, menggarisbawahi, dan sebagainya. Oke guys, namun sebelumnya saya ingin memperbaiki keadaan layar atau monitornya yang agak goyang. Oke guys, sekarang saya lanjutkan dengan contoh. Saya tuliskan kalimat jangan lupa subscribe. Dengan ukuran font adalah sekitar 26, dengan jenis tulisan Calibri. Untuk mengganti jenis tulisan, dimulai dengan memblok tulisan yang ada pada layar. Dengan cara memblok saya telah bahas pada bagian 2. Jadi jika tulisan telah diblok seperti ini, akan nampak berwarna, dan kita pilih jenis tulisan dengan mengklik arah panah yang di samping tulisan, lalu pilih Times New Roman atau model tulisan lainnya. Times New Roman biasanya digunakan untuk menulis surat, yakni surat menyurat dan sebagainya. Dan ada juga model tulisan yang misalnya pada buku komik dan sebagainya, undangan. Jadi dipilih Times New Roman. Nah, model tulisannya seperti ini. Kemudian bagaimana cara menebalkan juga sama, diblokir tulisan atau diwarnakan seperti ini, diwarnai seperti ini. Namun ini bukan warna ketika di print akan muncul seperti ini. Ini adalah blok. Artinya blok adalah dimana kita melakukan satu proses merubah model tulisan atau gaya tulisan pada lembaran kertas untuk bekerja pada Microsoft Office, baik Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan, yakni menebalkan tulisan bisa dengan cara mengklik huruf B yang ada pada toolbar. Selanjutnya, jadi perlu diingat dengan mengklik tanda huruf B pada toolbar, maka tulisan akan nampak tebal atau kembali tipis. Jadi huruf yang ini. Yang penting tulisan huruf dalam keadaan diblok.
Kemudian di sampingnya adalah memiringkan. Jadi seperti ini. Jadi tulisan nampak miring. Dimiringkan. Dan yang selanjutnya adalah maaf guys, bukan menebalkan tapi maksudnya menggarisbawahi. Ya. Jadi ini fungsi dari ketiga icon yang ada pada toolbar, yakni ada huruf U untuk menggarisbawahi, huruf I, dan huruf B. Di bawahnya ada model garisan, maksud saya di samping dari arah panah, di samping dari tulisan huruf U pada toolbar. Arah panah ini berfungsi untuk memilih atau mengganti model daripada garisan di bawah dari tulisan ini. Jadi ada berbagai model tulisan guys. Jadi seperti ini guys. Jangan lupa subscribe. Sampai di sini apakah sudah cukup diingat? Selanjutnya ini pada toolbar di samping huruf U adalah toolbar yang menuliskan ABC, dan ABC-nya di garis itu artinya untuk mencoret. Jadi nampak seperti ini guys. Jadi ada coretan di tengah. Kalau huruf U tadi adalah untuk menggarisbawahi. Kalau yang tulisan ABC ini adalah untuk mencoret di tengah daripada kata atau kalimat. Oke. Dan yang selanjutnya adalah ada simbol X. Selanjutnya adalah tulisan pada toolbar, yakni tulisan yang dituliskan X1 dan X1. Yang sebelahnya adalah X1 di mana angka maksudnya X2 di mana angka 2-nya di bagian bawah dan yang selanjutnya di bagian atas. Seperti Anda menuliskan akar atau kuadrat. Namun sebelum melanjutkan pada simbol untuk menuliskan akar dan kuadrat tersebut perlu disampaikan bahwa menebalkan, memiringkan atau menggarisbawahi kata atau tulisan atau kalimat pada lembar kerja dapat dilakukan dengan cara menggunakan keyboard, yakni jika ingin menebalkan tulisan atau menghilangkan tebal tulisan dengan cara menekan tombol kontrol dengan cara menggunakan tombol kontrol dengan huruf B. Jadi saya ulangi, adalah antara huruf tombol kontrol dan
tombol huruf B. Jadi saya contohkan seperti ini. Anda perhatikan pada layar monitor. Nah, tulisan langsung berubah menjadi tidak tebal. Jadi Anda bisa memperhatikan, bisa menggunakan dua tangan dan bisa juga menggunakan satu tangan. Jadi tahan tombol kontrol dan kemudian pencet satu kali tombol huruf B. Oh, saya lupa blok dulu. Memblok tulisan dapat juga dilakukan dengan cara shift arah panah, kemudian dengan menekan tombol kontrol dan tombol huruf B satu kali. Nah, saya tekan lagi, maka akan nampak tebal pada tulisan, dan saya tekan lagi tombol huruf B, maka akan kembali tidak tebal. Begitu juga dengan huruf I miring ini, yang artinya memiringkan tulisan, masih bisa dilakukan juga dengan atau bisa dilakukan juga dengan tombol dengan keyboard. Ini dengan tombol kontrol yang ditahan, kemudian tombol kontrol yang ditahan, tombol kontrol, kemudian ditekan tombol huruf I. Ini. Dapat juga dilakukan dari sebelah sini, atau tombol kontrol yang sebelah sini dengan tombol kontrol huruf I. Jadi dapat saya coba seperti ini. Kontrol ditahan, lalu tekan tombol huruf I, maka akan nampak perubahan. Atau seperti ini. Oke, selanjutnya tulisan huruf U pada toolbar bisa diganti dengan tombol kontrol, atau yang di sebelah sini juga boleh digunakan dengan tombol huruf U. Ini. Jadi bisa dicoba. Tulisan pada monitor masih dalam keadaan di blok. Selanjutnya kita melanjutkan simbol pada toolbar, yaitu X1 yang berbentuk akar dan kuadrat. Jadi cara mengoperasikan adalah ketika menuliskan sebuah huruf yang memiliki akar atau kuadrat seperti ini. Atau contoh saya akan tuliskan, yaitu oksigen, O2. Ini saya contohkan dengan tulisan O2. Sering melihat tulisan O2 adalah
2-nya di bagian atas. Nah, ini fungsi dari gambar X pada toolbar. Nah, dengan secara otomatis tulisan ini akan berpindah dan lebih kecil bagian atas oksigen simbol huruf O. Nah, ini bagian untuk membuat simbol akar kuadrat. Maksudnya membuat simbol kuadrat, pangkat 2 atau sebagainya. Dan ini adalah pada bagian bawahnya. Jadi model huruf X atau simbol X2 di bagian 2-nya di bagian bawah adalah, dan tulisan ini sering digunakan untuk mengetik matematis. Dan di sebelahnya adalah yang sebelum tombol ini yang saya gunakan untuk menuliskan angka simbol oksigen, adalah di bagian X, dan angka 2-nya di bagian bawah biasanya digunakan untuk penulisan akar. Jadi dapat juga dilakukan dengan menggunakan keyboard. Nah, kalau di sini oksigen dengan tombol yang ini pada toolbar, oke. Jadi kalau sebelum menulis dikembalikan normal lagi simbol X pada toolbar sehingga menulis dalam keadaan normal lagi. Jadi selanjutnya adalah X. Dapat juga ditulis dengan X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 bisa menggunakan seperti ini. Kalau ini adalah simbol matematis X pangkat 2. Dan biasanya juga Anda melihat simbol pada matematika adalah X akar 2. Jadi seperti ini. Jadi yang diarahkan dengan kursor ini adalah akar 2. Akar 2. Bisa juga angka lainnya 5, X, seumpama X akar X pangkat 3. Jadi X pangkat 3, jika membuat X pangkat 3 seperti ini, artinya berapapun angka bisa dibuatkan menjadi pangkat, dan berapapun angkanya bisa dibuatkan menjadi akar. Jadi silahkan mencoba masing-masing di antara dua simbol ini adalah akar dan pangkat. Tapi juga dilakukan pada penulisan melalui keyboard. Jadi saya berikan contoh. Akar dan pangkat ini pada keyboard, artinya selain pada toolbar, selain pada dua simbol di toolbar ini, bisa menggunakan keyboard dengan cara tulisan 3 tersebut di blok seperti ini, kemudian
menggunakan tombol kontrol yang ditahan ditambah dengan tombol shift yang ditahan dan ditambah dengan tombol plus dan sama dengan. Jadi cara membuat akar maksudnya membuat pangkat seperti di sini adalah dengan menggunakan tombol kontrol yang ditahan bersama dengan tombol shift, lalu kemudian menekan tombol plus atau sama dengan. Jadi saya contohkan seperti ini, kontrol shift yang ditahan bersama dan ditekan tombol plus. Jadi ulangi, kontrol shift plus. Jadi ini hasilnya. Nah, selanjutnya biar dicatat supaya tidak lupa, untuk akar 3 bisa menggunakan tombol kontrol dan langsung menggunakan tombol tambah atau sama dengan. Jadi kalau akar 3 tidak menggunakan tombol shift. Contoh, tombol kontrol ditahan, kemudian jadi lihat perubahan. Supaya tidak lupa, saya menuliskan bahwa X3 akar atau X akar 3 dan X pangkat 3 bisa dilakukan dengan menggunakan keyboard. Jadi simbol akar bisa menggunakan keyboard supaya lebih mudah mengingat, segera untuk ditulis. Simbol akar bisa menggunakan keyboard, yakni dengan cara menekan tombol kontrol dan menekan tombol plus. Jadi tombol kontrol ditahan dan menekan tombol tambah atau sama dengan. Begitu juga dengan pangkat 3, simbol pangkat atau kodrat bisa menggunakan keyboard, tombol kontrol ditahan, kemudian ditambah dengan tombol shift ditahan, kemudian menekan tombol plus atau sama dengan. Ya, sampai di sini dulu cara menggunakan Microsoft Word. Dan ini adalah bagian 3. Nanti akan dilanjutkan pada bagian 4 dan seterusnya. Semoga ini bermanfaat untuk semua orang yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.